Halo sobat, masih bersama saya. Mari kita lanjutkan lagi membaca sekarang bagian keempat dalam bab 2 ini mengenai penyidikan. Pasal 22 berbunyi, ayat 1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Ayat 2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Ayat 3. Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara. Ayat 4. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka dengan dituangkan dalam berita acara. Ayat 5. Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Pasal 23, ayat 1. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Ayat 2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyelidik atau penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Ayat 3. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik atau penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik atau penyidik. Ayat 4. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Ayat 5. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Ayat 6. Dalam hal penyelidik atau penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan atau pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyelidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Dan ayat 7 penyelidik atau penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 berbunyi, ayat 1, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka. Ayat 2. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan karena a. Tidak terdapat cukup alat bukti, b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, c. Penyidikan dihentikan demi hukum, d. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama, e. Kedaluwarsa, f. Tersangka meninggal dunia, g. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan, h. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2, atau J. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, ayat 3. Dalam hal PPNS atau penyidik tertentu menghentikan penyidikan, PPNS atau penyidik tertentu wajib melibatkan penyidik Polri. Ayat 4. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban, dan atau tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan. Ayat 5. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dikecualikan untuk penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 25 berbunyi, penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan penyidikan. Pasal 26, ayat 1, penyidik berwenang memanggil tersangka dan atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Ayat 2, pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Pasal 27 berbunyi, dalam hal terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian penyidikan tidak sah,
penuntut umum wajib melakukan penuntutan. Pasal 28, ayat 1, tersangka dan atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik. Ayat 2, dalam hal tersangka dan atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan atau saksi kepada penyidik. Dan pasal 29 berbunyi, dalam hal tersangka dan atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal tersangka dan atau saksi menghindar dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan. Pasal 30, ayat 1 berbunyi, pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Ayat 2 berbunyi rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan hakim. Ayat 3 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 31 berbunyi, sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana pasal 30, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Pasal 32, ayat 1, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Ayat 2, dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum dapat menyatakan keberatan. Ayat 3, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dicatat dalam berita acara. Pasal 33 ayat 1 berbunyi penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ayat 2 penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan ayat 3 keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Pasal 34, ayat 1, dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya. Ayat 2, penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Ayat 3, dalam hal keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan tersangka. Ayat 4, keterangan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara. Ayat 5, dalam hal tersangka merupakan penyandang disabilitas, penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya. Pasal 35 ayat 1, penyidik wajib memeriksa saksi yang dihadirkan oleh tersangka untuk diambil keterangannya. Ayat 2, dalam pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Pasal 36 ayat 1 berbunyi keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya. Ayat 3, dalam hal tersangka dan atau saksi tidak bisa baca tulis, tersangka dan atau saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah penyidik membacakan keterangan tersangka dan atau saksi tersebut. Ayat 2, dalam hal tersangka dan atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya. Pasal 37 ayat 1 dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. Ayat 2, berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
harus diserahkan kepada penyidik yang melakukan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan. Pasal 38, Ayat 1, dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta keterangan ahli. Ayat 2, sebelum memberikan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Ayat 3, jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pasal 39 berbunyi penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 hari membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat a. tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, b. nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, c. keterangan tersangka, saksi, dan atau ahli, d. catatan mengenai akta dan atau benda, dan e. segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 40 berbunyi dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik. Pasal 41 dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada tersangka atau keluarganya. Pasal 42, Ayat 1 penyidik membuat berita acara penggeledahan. Ayat 2, penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya, dan kepala desa, lurah atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi. Ayat 3, dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Pasal 43 Ayat 1, untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Ayat 2 penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berlangsung. Pasal 44 berbunyi dalam hal penyidik melakukan penyitaan. Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Pasal 45, Ayat 1 penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa, lurah, atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi. Ayat 2, penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, atau keluarganya dan kepala desa, lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi. Ayat 3, dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibacakan oleh penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, dibubuhkan kep jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa, lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi. Ayat 4 dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya atau kep jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya. Ayat 5, turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, Ketua Pengadilan Negeri, pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan atau keluarganya, dan kepala desa, lurah, atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga. Pasal 46 ayat benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan, atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau keluarganya, yang kemudian diberi lak dan kep jabatan yang ditandatangani oleh penyidik. Ayat 2, dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.
Pasal 47 berbunyi untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut. Pasal 48, ayat 1 dalam hal pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli. Ayat 2, dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan. Ayat 3, pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib memenuhi permintaan penyidik. Ayat 4, dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan. Ayat 5, dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat. Ayat 6, dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. Pasal 49, ayat 1 dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter dan atau ahli lainnya. Ayat 2, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan atau bedah mayat. Ayat 3, dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran forensik dan atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Pasal 50 ayat 1 berbunyi dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban. Ayat 2, dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan jelas maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada keluarga korban. Pasal 51 dalam hal untuk kepentingan peradilan penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2, dan pasal 50 ayat 1, dan pasal 52 berbunyi semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dibebankan kepada negara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut lagi besok ya.